Assalamualaikum channel. Setelah UB dan UI, sekarang gue mau bahas ITB. Nih gara-gara ada komentar ini nih, gue jadi bahas beginian. Bang, please banget nih, bahas ITB dong. Soalnya banyak banget teman gue, termasuk gue sendiri, yang pengen ke ITB. Udah ada sih pengumumannya, tapi butuh informasi lengkapnya bang. Oke, gue beri nih, gue beri. Request ITB bang, hehe, oke. Nah karena ada komentar kayak gitu, makanya gue buat video ini. Jadi buat kalian yang mau request seleksi mandiri kampus manapun, monggo, dipersilahkan tulis di kolom komentar. Kalau ada waktu, ya gue bakal ngebahas juga. Di video kali ini, gue bakal ngebahas seleksi mandiri ITB. Seleksinya gak terlalu sulit sih, nantilah gue bakal bahas di pembahasan. Oke, gue langsung ke beritanya. Ini gue ambil dari Detik Edu dengan judul Seleksi Mandiri ITB 2022 segera dibuka. Peserta wajib ikut UTBK. Ya kalau gue amatin ya dari judulnya saja, gue udah dapat 3 poin. Yang pertama, kalian wajib ikut UTBK. Itu yang pertama. Yang kedua, seleksi ini adu-aduan nilai UTBK. Karena syarat utamanya, kalian harus wajib ikut UTBK. Yang ketiga, angkatan yang boleh ikut itu 2020, 2021, dan 2022. Ya langsung gue ke beritanya. Jakarta, jalur seleksi mandiri ITB atau SMITB akan segera dibuka pada 6 Juni mendatang. Bagi siswa lulusan SMA, baik WNI maupun WNA bisa mengikuti seleksi ini. Nah, udah deket nih pendaftarannya, jadi jangan remehkan. Ini pakai nilai UTBK bos, jadi lu mesti semangat kalau mau daftar seleksi mandiri ITB ini. Ini sebenarnya worst case sih, maksudnya kayak misal lu ngincar SBMPTN ITB terus lu gagal, tapi lu masih pengen buat ITB karena ITB kayak masa depannya cerah, univ terkenal, dan banyak awewek gelisnya. SMITB merupakan jalur penerimaan mahasiswa program sarjana yang akan berjalan tanpa subsidi biaya. Jadi, biaya kuliah akan lebih mahal dibandingkan dengan jalur SNMPTN dan SBMPTN. Ya mungkin lu insecure ya melihat pengumuman ini, tapi jangan khawatir. Kalimat selanjutnya akan menjadi penolong. Nah, kalimat selanjutnya kayak gini nih. Meski demikian, SMITB juga menerima siswa pemilik KIPK ataupun yang berasal dari daerah 3T. Jadi, jangan takut untuk mendaftar ITB melalui jalur ini. Oke, kita akan ke websitenya ITB. Nah, jadi di sini ITB udah ngumumin banyak banget nih. Informasinya udah lengkap banget. Dari mulai informasi umum, persyaratan peserta, petunjuk pendaftaran, jadwal pendaftaran, biaya pendidikan, program studi, dan lain-lain. Tapi gue bakal ngasih yang menurut gue tuh penting. Tapi intinya kalian baca semuanya kalau pengen banget masuk ke jalur mandiri ITB. Oke, dimulai yang pertama nih. Proses penerimaan mahasiswa baru melalui jalur seleksi mandiri ITB atau SMITB dilaksanakan dengan menggunakan komponen penilaian sebagai berikut. Ada 2 komponen nih. Yang pertama, hasil UTBK dan nilai raport bagi pendaftar fakultas atau sekolah selain FSRD. Bagi kalian yang nggak tahu FSRD itu apa, FSRD itu Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB. Nah, bagi yang FSRD itu ada plusnya. Apa itu? Hasil kemampuan seni rupa. ITB tidak menerapkan nilai raport minimum, jadi nggak ada nilai minimumnya tuh. Untuk bagian raport sama UTBK-nya. Jadi pure kombinasi antara nilai raport dan hasil UTBK. Dicombine tuh, jadi adu tinggi-tinggian gitu. Terus, seluruh fakultas atau sekolah ITB menawarkan jalur seleksi mandiri ITB, kecuali fakultas atau sekolah ITB kampus Cirebon. Calon mahasiswa dapat memilih fakultas atau sekolah yang diminati. Namun demikian, terdapat 11 program studi yang dapat dipilih secara langsung oleh peserta seleksi mandiri ITB. Yaitu ada ini nih, ada 11 nih. Jadi gini, ini maksudnya bagi kalian yang semester awal, semester 1 sama semester 2 itu disebut masa TPB. Nah, TPB itu maksudnya kalian masih dalam fakultas belum jurusan. Misal kayak FTMD nih, FTMD itu memiliki 3 jurusan. Teknik mesin, teknik dirgantara, dan teknik material. Setelah transisi semester 2 ke semester 3, kalian tuh wajib menentukan mau ke jurusan apa. Nah, tapi melalui 11 program ini, kalian sudah netapin itu, jadi gak usah milih-milih lagi. Dan misal kayak lu pilih teknik material FTMD. Ya ketika transisi semester 2 ke semester 3, kalian gak harus bingung-bingung lagi milih mana. Kalian udah netapin teknik material tanpa harus mempertimbangkan teknik mesin atau teknik dirgantara lainnya. Apa keuntungannya? Keuntungannya adalah untuk seleksi mandiri ITB ini yang 11 program ini katanya sih jauh lebih gampang karena peminatnya sedikit. Katanya, kata teman gue sih sebenarnya. Oke, lanjut ke persyaratan peserta.
Yang pertama berasal dari SMA atau MA jurusan IPA atau SMA atau MA jurusan IPS atau lulusan paket C jurusan IPA atau IPS dengan tahun ijazah 2020, 2021 atau 2022. Kedua, memiliki NISN atau nomor induk siswa nasional. Ketiga, memiliki dan mengunggah nilai raport SMA atau MA atau paket C lengkap semester 1 sampai semester 6. Jadi raport semester 6 kalian tuh berguna. Gue berpikir sampai sekarang, apa ya gunanya semester 6 gue gitu? Apa sebagai pajangan doang? Oh ternyata kalau lu mikir kayak gitu, itu gak berlaku bro di seleksi mandiri ITB, karena itu dibutuhkan. Terus keempat, memiliki nilai UTBK SBMPTN 2022, jelas. Terus kelima, tidak pernah tercatat sebagai mahasiswa program sarjana ITB. Keenam, tidak diterima sebagai calon mahasiswa ITB melalui jalur seleksi SNMPTN atau SBMPTN atau seleksi program sarjana internasional ITB tahun 2022. Ketujuh, khusus untuk peminat FSRD wajib mengikuti tes kemampuan seni rupa secara luring. Lulusan tahun 2020 dan 2021 dapat mendaftar SMITB 2022 dengan syarat memiliki nilai UTBK SBMPTN 2022. Kesembilan, tidak buta warna, baik buta warna total maupun buta warna parsial. Bagi peminat ini nih. Terus untuk petunjuk pendaftaran. Nah, ini sebenarnya kalian bisa baca-baca sendiri karena ini ada beberapa yang sama persis dengan persyaratan peserta. Kayak misalkan nomor 1 nih. Itu sama persis. Jadi kalian bisa baca-baca sendiri. Ini banyak banget. Jadi gak bakal gue bahas di sini. Nah, sekarang gue mau ke jadwal pendaftaran. Jadwal pendaftaran itu penting juga. Ini tanggal 6 sampai 29 Juni 2022 itu pendaftaran peserta. Terus tanggal 2 Julinya itu pelaksanaan UJK buat yang FSRD itu. Terus 12 Juli 2022 pengumuman hasil seleksi mandiri. Selanjutnya 14 sampai 19 Juli 2022 itu perlengkapan dan verifikasi data ekonomi. 20 sampai 24 itu pendaftaran online. 25 sampai 29 itu pembayaran UKT dan IPI. Oke, lanjut ke biaya pendidikan. Ini penting nih, karena gue mau bahas panjang lebar tentang biaya pendidikan yang ITB berikan. Yang pertama, biaya pendaftaran seleksi mandiri ITB atau SMITB tahun 2022 adalah sebesar 500.000 per pendaftar, termasuk biaya pendaftaran ujian menggambar bagi peminat FSRD ya. Terus masing-masing pendaftar dapat memilih paling banyak 3 pilihan fakultas atau sekolah atau program studi pada pelaksanaan seleksi mandiri ITB SMITB. Ini jujur gue rada kurang srek ya, karena 500.000 itu tinggi banget. Sejauh ini yang gue lihat ya, yang biaya pendaftaran paling mahal ya ITB. Kalau lu compare sama ITS sama UB itu nggak separah itu. Kalau lu compare sama jalur prestasi UI itu gratis bro. Dan itu udah ditekan sama jalur prestasi UI buat lu yang punya minat ini ya diarahin ke sini. Kalau lu punya nilai plus atau bakat di sini ya lu diarahin di sini. Nah ini 500.000 bro, kayak wah gila banget. Tapi tenang, bagi kalian yang memiliki kartu Indonesia Pintar Kuliah atau KIPK dan kalian yang berasal dari wilayah 3T, itu kalian mendaftar seleksi mandiri ITB ini secara gratis. Jadi buat kalian yang memiliki KIPK atau yang berada di wilayah 3T, cepet buruan daftar karena ini gratis bro buat kalian bro. Ya kalau misalkan kalian mau ke ITB, kalau enggak ya gak usah. Terus untuk biaya pendidikan bagi mahasiswa ITB yang diterima melalui seleksi mandiri ITB. Ini UKT-nya sama IPI-nya ya, iuran pengembangan institusi. Jadi gini, gue mau bahas dulu. Jadi ITB tuh udah mengkategorikan UKT berdasarkan dari tingkat ekonomi kalian. Jadi ada UKT 1, UKT 2, UKT 3, UKT 4, dan UKT 5. Dan yang paling mahal itu UKT 5. Kalau yang selain SBM itu UKT 5-nya itu 25 juta dan IPI-nya itu 25 juta. Terus yang bagi SBM itu UKT-nya 25 juta dan IPI-nya itu 40 juta. Tapi jangan khawatir, bagi kalian yang memiliki kartu Indonesia Pintar Kuliah, kalian akan dibebaskan dari biaya kuliah atau menerima UKT 1 sebesar 0 rupiah. Jadi selama kuliah nanti kalian bakal dapat biaya kuliah secara gratis. Jadi kurang baik apalagi ITB itu. Dan bagi kalian yang tidak memiliki kartu Indonesia Pintar, kalian jangan khawatir. Nih gue mau ceritain pengalaman teman gue yang berada di ITB. Buat dapat UKT 4, UKT 3, bahkan sampai UKT 2 nih, itu gampang banget. Serius, ini kata teman gue yang dulu ya. Caranya itu, lu tinggal nulis paper atau apa ya, kayak kondisi ekonomi lu kayak gimana dan kenapa lu layak dapat UKT 2. Teman gue tuh, yang kedua orang tuanya jelas-jelas PNS, dia itu yang awalnya 12,5 juta,
jadi 2,5 juta. Bayangin itu berapa persen ya? 80%. Gila banget, 80% diskonnya bro per semester nih. Jadi jangan khawatir. Kalau kalian layak dapat UKT 2 atau UKT 3, kalian bakal dibantu sama ITB. Nah ini kalimat selanjutnya juga memperkuat perkataan dari teman gue, yaitu calon mahasiswa seleksi mandiri ITB yang telah dinyatakan diterima dapat mengajukan UKT yang lebih rendah dari UKT 5, termasuk calon mahasiswa pemegang KIPK, melalui formulir yang akan tersedia di laman ini. Jadi kalian bisa cek di bagian sini. Kalau sekarang sih lamanya masih belum ada ya per tanggal ini. Ya karena mungkin belum dibuka juga, ngapain juga harus ngebuka lamannya. Terus selanjutnya ada program studi, kalian bisa cek aja di sini karena banyak banget di sini nih. Terus program SM peminatan, program beasiswa UKT khusus prodi, program strategi nasional, dan masih banyak banget. Kalian bisa lihat di sini. Banyak banget. Dan ini nih, berikut ini adalah data keketatan jalur seleksi mandiri ITB 2020 berdasarkan jumlah peminat dan penerimanya. Dan kalau gue banding ya, ini kayak rasio keketatannya tinggi loh, maksudnya kayak peluangnya gede banget. Misal kayak yang ini nih, FSRD G atau Ganesha, FSRD Ganesha. Itu peluang keterimanya itu 24,67%. Hampir 25%. Artinya, kalau misalkan ada 4 orang nih yang mau daftar nih, 1 yang keterima. 4 orang loh. Yang biasanya ada 100 orang yang keterima hanya 1. Ini dari 4 orang yang keterima 1. Artinya peluangnya gede banget. Terus kalau di total nih, 18,47%. Artinya kalau ada 5 orang yang ngedaftar, itu 1 orang yang terima. Artinya peluangnya itu gede banget. Jadi kalian yang mau ke ITB, silakan. Peluangnya gede. Terlebih ITB itu kampus yang keren lah ya. Dan universitas terkenal juga. Dan juga masa depan jangan tanya lagi. Mungkin cukup sekian dari gue berharap ada manfaat. Dan jangan lupa like, comment, subscribe buat ngebantu channel ini. Terima kasih.